Tepuk untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Ya, adik-adik semuanya, perkenalkan di sini saya Soima sebagai moderator yang akan membantu sesi materi hari ini. Dan tema kita hari ini adalah talent and potential mapping. Teman-teman telah hadir bersama kita pemateri yang luar biasa. Ya, selamat siang Bapak Cipto. Ya. Izin Bapak untuk memperkenalkan dan membacakan visi kepada adik-adik semuanya. Baik, beliau pemateri kita adalah hari ini bernama Bapak Cipto Sugiarto ST, lahir pada 15 Maret 1979. Pendidikan terakhir beliau yaitu di Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, jurusan Tanah pada tahun 2002. Adapun pengalaman kerja beliau memulai meniti karirnya sebagai asisten peneliti pada tahun 2002. Dan kemudian juga beliau pernah menjadi sebagai guru dan juga kepala sekolah. Dan saat ini dari 2010 sampai sekarang beliau berprofesi sebagai konsultan di bidang pendidikan. Dan juga beliau memiliki banyak sekali pengalaman organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai OSIS di SMA dan juga pernah mengikuti himpunan di Universitas Brawijaya. Dan masih banyak lagi, dan juga beliau juga aktif dalam mengikuti training-training seperti training public speaking, training guru, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu skill yang beliau miliki dan sangat-sangat sesuai dengan tema kali ini yaitu beliau memiliki talent mapping, assessment, interpretation, and consulting. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu talent and potential mapping. Oke, kita langsung saja untuk materi kita. Bapak Cipto Sugiarto ST untuk mengisi materi hari ini. Mau cek apa mau cek? Baik, yang jawab salam saya doakan semoga hidupnya selalu penuh keberkahan. Nanti rezekinya berlimpah. Jadi anak solih, solihah. Terus apa lagi? Terus nanti mudah-mudahan kelak punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akhir hidupnya husnul khotimah. Masuk ke dalam jannahnya Allah. Yang nggak jawab, saya doakan semoga Allah beri petunjuk kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta tolong? Kalau saya tanya, siapa kita? Siapa kita? Boleh jawab. Nanti jawabnya santri RKS. Oke? Tetes. Siapa kita? Ada santrinya, Ustazah. Siapa kita? Siapa kita? Belum kompak. Siapa kita? Oke. Terus kalau saya tanya lagi santri RKS, jawabnya apa? Siapa kita? Oke. Kalau saya bilang santri RKS, bahagianya. Bahagianya. Pakai gaya dong. Nah,
Boleh, contoh siapa namanya? Akbar dapat door prize kayaknya nih. Bar, gimana Bar? Kalau saya tanya, siapa kita? Oke, santri RKS. Bahagianya bersama. Oke, boleh berdiri Bar? Contohnya nggak apa-apa dong. Oke, ya. Perhatikan Akbar ya, teman-teman. Oke, siapa kita? Santri RKS. Oke. Siapa kita? Santri RKS. Santri RKS. Santri RKS. Bahagianya Bersama Akbar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Akbar. Baik, teman-teman. Sudah siap? Pahim tum? Pahim tum? Wayah tum? Wayah. Baik. Teman-teman sekalian, salam hormat saya buat para asatidz sekalian, Ustadz dan Ustazah sekalian yang dirahmati Allah. Mohon izin siang ini bukan materi ya, saya berbagi. Mohon izin saya berbagi. Mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan bermanfaat buat kita semua. Sudah siap? Sudah siap? Kalau saya bilang sudah siap, tolong tunjukkan alat tulis di tangan kanan, ballpoint. Nah, sudah siap? Bilangnya siap. Alat tulis kanan ballpoint, kiri buku. Ya. Kalau yang nggak mau buku nggak usah. Oke, pokoknya salah satu ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Baik, aku mau minta tolong dulu sekali lagi boleh? Boleh berdiri. Boleh berdiri. Jangan sampai pantatnya nancep ya. Jangan sampai pantatnya nempel. Ayo, boleh berdiri. Oke, berdiri baris. Berdiri baris. Wah, tinggian Kak, tadi nggak apa-apa Kak. Boleh baris? Oke. Yang sudah baris ngadep ke saya, yang ngadep ke depan. Kemudian pegang pundak teman yang di depannya. Oke, pegang pundak teman di depannya. Ya, kasih aja. Tukar posisi. Ya, tukar posisi. Tidak apa-apa Kak. Oke, sudah siap? Pegang pundak teman di depannya. Oke. Mohon keikhlasannya ya. Tadi katanya dibilang mengikuti dengan ikhlas. Oke, mohon keikhlasannya. Sekarang di pundak temannya yang di depan diremas-remas. Ya. Yang satu, tolong diremas-remas. Yang kalian mau. Maksudnya dipijat ya, dipijat. Tolong dipijat. Ya, pundak temannya dipijat dulu. Oke. Oke, pijat. Oke. Yang ikhlas ya, yang ikhlas pijatnya. Oke, kalau saya bilang hujan batu tangannya mengepal, pukul. Jangan keras-keras ya, pelan-pelan aja. Hujan batu. Oke. Ya, yang ikhlas tadi. Kemudian hujan gerimis. Kalau hujan gerimis begini. Gerimis begini pakai ujung jari. Oke. Hujan geledek kalau hujan. Oke, hujan geledek. Oke. Baik. Oke, berikutnya balik kanan. Gantian dong. Tetap aja dia kamu harus agak lebih ini. Ayo dipijat, yuk pijat. Satu, ya pijat. Ya, pijat. Oke, pijat. Satu, dua, tiga. Oke, hujan batu. Hujan gerimis. Oke, hujan geledek. Oke, cukup balik kanan. Silakan duduk kembali. Sudah segar? Oke loh, masih kurang keluar. Baik, sudah siap.
Sudah siap. Baru 2 yang angkat alat tulis. Sudah siap. Oke. Baik, kita mulai dengan yang berikut. Jangan kejauhan. Saya izin jalan-jalan ya. Kok nggak ada suaranya? Ya. Jadi teman-teman ini satu sequel. Satu sequel dulu ada, kita pernah mengenal perang salib, kata orang-orang sono. Buat kita perang sabil. Sabilillah disebutnya perang sabil. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Masih muda. Dalam satu sequelnya katanya mau perang. Orang perang kan biasa ya pakai bawa pedang, bawa perisai, bawa tombak, bawa macam-macam, sama termasuk zirah, baju besi. Konon baju besinya minimal 15 kg beratnya. Ini Salahuddin. Salahuddin berpikirnya sederhana. Kita mau perang, perangnya di mana? Lihat medannya, perangnya di atas air. Ya. Salahuddin dan pasukannya bikin rakit kayu, ditumpuk-tumpuk jadi rakit. Nah seperti ini. Rakit di atas kayu, tapi nggak ada orangnya. Kecuali yang belakangnya masih ada orangnya. Ini Richard the Lionheart, Raja Richard dari Inggris, pasukan sekutu. Konon katanya memang mereka orang yang hebat di pertempuran laut. Makanya dia berpikirnya, oh mau bertempur di atas kapal. Oke, naikin semua pasukan ke atas kapal. Bawa pedang, bawa perisai, bawa tombak, dan seterusnya. Oke, naikin tuh semua ke atas kapal. Kita mau perang. Nah itu nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang dilempar oleh Salahuddin dan pasukannya. Nah ini mereka mengayuh. Kalau pasukan Muslim hanya bertelanjang dada, nggak bawa senjata, hanya mengayuh rakit ke tengah pertemuan. Tuh lihat, ini pasukan Muslim. Mereka bertelanjang dada. Sementara musuhnya bawa tombak, bawa perisai, bawa baju besi. Insya Allah. Oke, sudah mau ketemu di tengah. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin dan pasukannya? Siap-siap, cabut senjata. Nah, pasukan Salahuddin hanya mengirimkan panah api ke perahu yang dikirim ke tengah. Dan di atas perahu itu sudah tidak ada siapa-siapa. Pasukan muslimnya sudah berenang kembali ke kubu pasukan muslim. Lihat. Wah, ternyata kita berhadapan dengan api. Tapi mereka sudah terlambat menyadarinya. Kebayang ya, wah ternyata musuhku api. Kata orang-orang Inggris. Luar biasa hancur. Sejago-jagonya orang berenang,
Teman-teman pernah berenang dengan pakaian lengkap? Kerasa berat ya. Apalagi pakai baju besi. Baju besinya tadi minimal 15 kilo berat. Cara yang sangat cerdas. Dan itulah Allah karuniakan kepada orang-orang muslim kecerdasan. Oke? Dan ini kemenangan yang gemilang tanpa korban jiwa dari pasukan muslim. Oke. Lihat nanti ada orang yang berupaya berenang, mencoba berenang, naik ke atas kayu-kayu yang ini. Richard menyadarinya sudah terlambat. Pasukannya hampir habis. Ini pasukan muslim udah balik. Berenang dengan selamat. Lihat nih, tuh mau coba naik ke atas itu kayu, tapi ternyata lebih berat. Nggak bisa berenang udah, berat. Luar biasa. Ini satu contoh pemuda Islam yang berhasil mengoptimalkan potensinya sebagai seorang pemimpin. Oke? Nah, ini Salahuddin. Masih muda ya. Kalau pasukan muslim udah balik dengan selamat. Tanpa korban jiwa. Oke? Apa yang dipelajari dari sini? Kecerdasan. Perang. Perang itu memang strategi. Nah, nanti kita lihat siapa di sini yang jago strategi. Kita lihat ya. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan. Ini profil saya. SMP SMA di Kota Bogor. S1-nya di Brawijaya di Malang. Saat ini kurang lebih inilah aktivitas yang saya lakukan kerjaan. Oke, kata guru kakak bukan guru kakak bukan. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ada yang bisa baca? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pengen menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Siapa itu? Mehmet. Ya, itu salah satunya. Ini sebelum zaman penciptaan. Kemudian Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dan keturunannya pada akhirnya akan menjadi seorang my love. Sabar, my love. Aduh, di telepon, insya Allah. Itu siapa ya barusan? Nanti saya telepon balik. Baik, kata Allah, sebelum penciptaan akan menciptakan seorang khalifah. Tapi bukan hanya seorang. Ternyata kemudian kita manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Saya nggak apa-apa di sini ya, teman-teman yang Ikhwan nengok ke kiri. Oke ya. Walaupun kemudian katanya khalifah itu akan sering menumpahkan darah, kata malaikat. Tapi tetap kemudian diciptakan. Jadi tugas kita akan menjadi seorang khalifah. Serius nih siap jadi khalifah? Serius jadi khalifah? Jujur? Ya, oke. Bar, enggak, jujur enggak. Kenapa, Bar? Suruh numpahin darah. Oke, itu satu challenge. Satu tantangan. Sifat kita manusia sering menumpahkan darah. Oke, teman-teman, kata siapa? Tanjiro. Enggak, bukan kata Tanjiro, ini tetap kata Allah ya di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Oke, di dalam Al-Quran surat Al-Isra 84, kul ya'malu ala syakilati farahum a'lamu biman huwa ahdat sabila. Teman-teman, katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaan. Teman-teman belajar Quran ya? Kalau ada huruf hamzah, dikasih tanda di atas, bacanya? Tandanya apa? Di atas tanda patah. Kalau di bawah? Kasroh bunyinya. Terus ada tanda kayak angka 9 tidur. Namanya? Dibacanya? Jadi kalau hamzah ketemu yang di atas garis, fathah dibaca. Kalau di bawah, di kayak angka 9. Teman-teman udah tahu bunyinya A, apa I, apa U?
Kul ya'malu ala sakilati. Kata Allah, setiap kita dibuat sakilah. Kita punya sakilah, kita punya tanda. Kita mau bunyi A, bunyi I apa U? Kalau cipto nggak ada O. Cipto nggak ada O. Jadi ya betul. Setiap kita sudah Allah berikan. Tapi udah tahu apa bunyinya A apa U apa I? A I U. UIA, UIA. Oke ya. Jadi setiap kita udah dikasih. Cuma kita nggak tahu bunyinya A, bunyinya I, apa bunyinya U. Ini nanti hubungannya sama khalifah. Khalifah itu kan cuma satu ya. Amirul Mukminin itu cuma satu nanti. Zaman Abu Bakar setelah Rasulullah wafat ada Abu Bakar, cuma satu. Cuma Abu Bakar doang. Yang lainnya ngikutin. Kemudian setelah Abu Bakar wafat ada Umar. Umar doang. Termasuk nanti teman-teman selain ada Umar, teman-teman pernah dengar nama Mus'ab? Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Khalifah. Mus'ab bin Umair tepatnya seorang utusan khalifah atau utusan Rasul waktu itu ya. Rasul mengutus Mus'ab untuk berhijrah, bukan berhijrah, untuk membuka dakwah di Yatsrib. Yang kemudian hari akan berubah nama menjadi baik teman-teman. Nah, catatannya sakilah itu kebetulan saya gabung di komunitas santri talent mobbing. Jadi biasanya yang disebut sakilah itu bakat. Nanti kita lihat bakatnya teman-teman. Oke? Kenal orang itu? Ya, Naruto kalau lagi berkaca yang dilihat Kyuubi. Ya, Kyuubi. Karena di dalam Naruto ada Kyuubi katanya gitu. Sama teman-teman. Kayak tadi di depan, di paling depan yang judul masih ingat? Ada kucing bercermin. Jadi setiap kita punya satu kekuatan yang dahsyat yang perlu digali dan perlu dipanggil. Siapa kita? Santri RTS bahagianya bersama. Oke, baik, yuk kita lihat QB-nya masing-masing. Nah, nanti kita lihat apa talent atau bakat aku gitu ya. Ini kata guru saya. Salah seorang guru saya bilang, bakat itu terbentuk sejak 60 hari sebelum manusia dilahirkan. Gitu ya, sebelum manusia dilahirkan 60 hari. Berarti kurang lebih sekitar 7 bulan sudah terbentuk bakatnya sampai dengan 16 tahun. Di sini yang sudah 16 tahun selain para ustadznya. Oke. Berarti kalau yang ustadznya harusnya sudah fix, sudah lebih settle bakatnya. Harusnya sudah lebih settle, sudah bakatnya sudah ketemu dan sulit berubah. Yang paling muda, maaf, saya boleh tahu paling muda, paling bawah saya ngajeng duluan. Oke. Yang kelas berapa? Kelas 3, umur 9. Oke, nah nanti kita lihat. Nah, teman-teman yang sering jadi masalah buat kita, teman-teman yang sering jadi masalah buat kita seringnya nutupin kelemahan. Kemarin habis bagi rapot ya? Siapa yang nilai matematikanya di bawah? Saya juga sering lemah matematika. Saya akui, saya lemah di matematika. Gitu ya. Ya walaupun ya nanti kita lihat pengaruh apakah matematika berhubungan dengan bakat, nanti kita lihat. Oke ya, kurang lebih bakat seperti itu. Oke, teman-teman tolong siapkan alat tulisnya. Kak, boleh dibantu yang saya minta sebar? Iya. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, ini kata Ustazah. Pilih minimal 7 ya. Nanti saya akan tampilkan kata-kata di atas yang merupakan kata sifat kurang lebih gitu ya. Enggak, satu orang satu. Tapi di belakangnya dulu, jangan yang di depan ya. Jangan yang ada gambarnya, yang bagian yang kosong. Di bagian yang kosong. Tolong di bagian yang kosong. Bagian yang berisinya nanti setelah ini.
Teman-teman bagian yang kosong ya. Sekali lagi yang bagian belakang. Yang dibuka bagian belakang. Oke, di bagian belakang yang kosong, tadi saya bilang, pilih minimal 7 kata sifat berikut. Siap? Yang menggambarkan dirimu. Siap? Perhatikan. Pilih minimal 7 kata sifat dari rangkaian kalimat berikut. Enggak, yang kosong dulu, yang kosong. Oke, paham? Ikuti kata-kata saya. Teman-teman yang dilihat yang kosong dulu. Bukan yang ada gambar dan ada isinya. Yang kosong ya. Yang kosong, di atas yang kosong ini boleh tulis angka 1 sampai 7 ke bawah. Iya. Ini tadi saya sebutnya minimal ya, teman-teman. Minimal. Saya juga pengen lihat para ustazah boleh. Para musyrif dan musyrifat kalau mau lihat boleh. Kita lihat. Saya termasuk yang kesasar. Hah? Bisa. Saya belajar dari SMA ngambil IPA, terus kemudian masuk ke kuliah ngambil pertanian. Tapi dunia saya lebih banyak di dunia pendidikan. Apa hubungannya pertanian dan pendidikan? Jauh yang nggak ada hubungannya. Itulah yang saya bilang saya kesasar. Tapi saya masih mending. Ada guru saya yang bikin tools ini, dia usia 50 tahun baru sadar. Oh, saya guru. Kebayang ya, usia 50-an tahun. Beliau udah bikin perusahaan-perusahaan sukses. Tapi begitu usia 50 tahun, ternyata saya guru. Kebayang ya? Sadar. Jadi kalau teman-teman kesasar aja kejauhan. Gitu ya, termasuk nanti ketika mau menentukan sekolah. Aku ngambil SMA atau ngambil SMK. Aku nanti kuliah di mana? Nah, terus ini bisa bantu teman-teman. Oke? Sudah siap? Tolong pilih 2 kata dari kata-kata berikut yang mewakili teman-teman. Mewakili ini ya. Misalnya, oh aku ini ramah. Kalau Akbar ini kayaknya narsis. Tuh ada narsis tuh, Bang. Ada narsis, Bang. Ada narsis. Terus narsis itu senang tampil. Ada narsis, ada guyup, ada percaya diri. Akbar itu kayaknya percaya dirinya lumayan. Saya duga. Oke. Guyup itu senang ngumpul. Senang. Iya, hampir sama kayak serpot kalau dalam bahasa itu ya. Guyup itu senangnya ngumpul. Jadi nggak senang kalau sendirian tuh kayaknya mati gaya. Ada pertanyaan lain? Pekerja keras jelas ya. Nggak sabaran? Empatik itu dia memahami perasaan orang lain. Apa yang dirasakan orang lain dia bisa merasakannya. Ngayom itu mau menaungi, mau mendorong. Apalagi? Adaptif bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seperti apapun. Silakan pilih ya. Tadi siapa yang paling junior? Anam. Oh iya, Anam ya. Nanti pilih yang sesuai dengan diri Anam. Enggak usah nyontek, yang nggak usah nyontek. Yang nyontek nanti saya sita. Enggak ada hubungannya. Karena teman-teman, sekali lagi kita mau bercermin. Ini punyanya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman nyontek kan berarti nggak pede. Nggak usah FOMO. Saya damai. Yakin Pak, damai. Adil. Kolektor tukang ngumpulin. Paham? Nah, kolektor mainan, ada kolektor info. Berapa nih? Dapat berapa Akbar? 7 apa aja Akbar? Ramah. Saya mau konfirm ke para ustazah yang kenal sama Akbar. Akbar katanya ramah. Narsis. Tulus. Guyup.
senang ngumpul, dia senang ngumpul-ngumpul. Kalau sendirian, udah bete dia. Adaptif. Oh ya, berarti udah ketemu nih Akbar. Selamat Akbar. Fadil udah, boleh lihat. Perfeksionis apaan, Pak? Perfeksionis itu terlalu sempurna. Orang perfeksionis itu biasanya gampang stres, mohon maaf. Tapi itu bakat. Dia harus ditempatkan nanti. Sudah? Sudah dapat 7? Ya enggak harus 7 sih. Lebih dari 7 boleh, Bar. Kayaknya masih ada lagi, Pak. Kayaknya aku juga disiplin, aku juga bijaksana. Tambahin aja, nggak apa-apa, silakan. Yang minimal 7. Boleh, minimal 7. Ini ada 34. Kalau yang semuanya itu nanti kategori extraordinary, nanti perlu kita cek. Orang-orang, ya, Ini semua istilahnya mungkin multi talent. Tapi orang multi talent itu nanti akan susah nyari pekerjaan yang fix. Buat orang yang merasa multi talent bisa semua, itu nanti nggak punya spesialis. Kesulitannya nanti di situ ya, multi talent bagus. Tapi nanti dia kesulitannya, iya ya, semua ini aku bisa, ini aku bisa. Tapi apa ya yang jadi spesialis aku? Nggak ada yang jadi. Kecenderungannya nanti challenge-nya nggak ada yang jadi. Oke, sudah dapat 7? Oh, belum. Jangan lama-lama, tuh 6 aja udah 6. Oh, belum. Dapat berapa? 6 sudah? 2. Oh, belum. Hah? Narsis itu pengennya kayak kamu kalau mau ngapain, Pak? Pengennya ngomong kayak gitu, senang aja dilihat orang gitu. Ngayom itu mau ngelindungin, mau ngelayanin. Ramah, adil, guyup, bersahabat, adaptif, nggak sabaran, hati-hati, keras kepala. Oh, oke. Good. Oke. Iya. Boleh lihat? Habis. Ramah, bersahabat, guyup, adil, semangat, damai, disiplin, tanggung jawab. Oke, good. Nama siapa? Nama siapa? Dinan. Terus saja, ada yang kenal paham Dinan? Dinan kelas kepala. Enggak. Iya, memang nanya sama yang dekat. Mungkin saya dulu saja yang kenal. Dinan ngerasa keras kepala. Batu aja kalau diambil sama kepala, kalah batunya ya. Enggak. Kegiatan aja. Baik ya, saya lanjutkan. Karena yang berikutnya, ini contoh punya saya. Saya senangannya ngedorong. Nggak suka menarik. Dia ngedorong. Dijongkokin. Terus kemudian saya juga empatik. Empatik, paham atau peduli sama orang biasanya gitu. Terus kemudian yang kedua saya juga ngayom. Ngayom itu senang mengayomi, menaungi orang. Kemudian saya juga kayak Akbar, damai, nggak suka konflik. Orang damai itu nggak suka konflik. Cenderung kalau Akbar kalau ketemu Dinan harusnya Akbar akan ngalah. Iya jelas gitu ya, Akbar gitu. Nggak, kalau Dinan mungkin akan cenderung nggak bisa. Kalau dia bilang nggak, itu keras kepala yang saya maksud. Nggak bisa, karena bicaranya nanti prinsip, gitu ya. Oke, saya juga komunikatif. Saya juga senang ngumpul-ngumpul. Kalau sendirian, udah deh mati gaya, paling rebahan tidur. Ada yang ngide? Ada yang ngerasa ngide? Kamu nulis, oke. Ya. Kamu ngide, masuk ngide. Ada dress code nggak hari ini? Oh, nggak ada. Biasanya kalau ada orang yang ngide, salah satu contohnya dia nggak peduli. Mau salah tempat, kok orang pada pakai seragam, saya enggak. Bodoh amat. Orang yang ngide itu cuek banget.
Ini orang otak kanan. Nanti saya bahas di belakang. Betul. Saya juga narsis. Kalau udah pegang mic, rasanya nggak mau berhenti. Nanti tolong diingatkan saya. Oke ya. Ini contohnya. Ini nanti bakat. Dari bakat ini nanti akan membentuk yang namanya potensi kekuatan. Gitu ya. Oke. Teman-teman, ini saya tampilkan lagi. Pernah tahu ya cerita antara kura-kura dan kelinci? Iya, si Mael yang jadi kelinci, Upin yang jadi kura-kura. Ya, ceritanya begitu. Cerita awal mereka berdebat siapa yang paling cepat, gitu ya. Dongengnya awal. Gitu. Kelinci lari pakai turbo, tapi kemudian kelinci santai dulu gitu ya. Di bawah pohon dikipasin sama Jarjit, tidurlah. Ini masih jauh, tidurlah kata Jarjit ya. Dia sampai ketiduran dan kura-kura menang. Ini cerita awal. Ya, alon-alon asal kelakon, manjada wajada katanya begitu. Orang yang tetap istiqomah walaupun pelan-pelan pasti sampai. Yang ngerasa hafalanku kok nggak nambah-nambah, nggak apa-apa, istiqomah aja. Pasti nanti hafal. Gitu ya. Itu yang dikurang. Tapi ini cerita awal. Kelinci akhirnya mengevaluasi diri, apa yang salah dengan saya, kata kelinci. Oh, saya ceroboh. Belum sampai garis finish saya berhenti. Dan dia sombong. Ya, dan dia sombong. Tapi kemudian dia evaluasi, harusnya saya menang. Dia udah tahu kata kuncinya. Sebelum garis finish saya nggak boleh berhenti. Makanya ditantang lagi. Ayo kata kura-kura. No problem. Kura-kura udah menang sekali. Oke, lomba berikutnya, kelinci udah tahu. Jangan berhenti sebelum garis finish. Oke, kali ini tentu kelinci menang. Ya, lebih cepat, tapi tetap persisten atau istiqomah itu jadi penting. Walaupun cepat, istiqomah akan lebih bagus dari yang pelan-pelan kayak kura-kura. Oke. Cerita udah selesai? Belum. Sekarang giliran kura-kura, ada yang salah nih. Oke. Kalau gitu aku akan tantang lagi. Cuma sekarang kata kura-kura, syaratnya treknya aku yang buat. Kata kura-kura. Oke, kelinci juga udah tahu. Pokoknya sebelum garis finish nggak boleh berhenti. Mereka berlomba lagi. Kura-kuranya tempat kelas kepala juga ya? Oh iya, keras kepala. Batoknya aja keras. Oke ya, kelinci lari secepat-cepatnya. Gitu ya. Dia duluan, tapi ternyata dia tadi menyepakati apa? Treknya yang buat siapa? Kura-kura. Kura-kura pasang garis finish di seberang. Kelinci bingung loh. Aduh gimana nih? Garis finish di situ. Di batu nggak ada jauh. Sampai di sini dadah kelinci gitu ya, kata kura-kura. Kura-kura tahu di mana dia harus bermain. Adaptif. Tapi bukan adaptifnya. Kelinci tahu kekuatan dia ada di air. Oke? Makanya bro. Tapi cerita belum selesai nih. Mereka daripada kita ribut aja, yuk kita kerjasama. Sekarang kita sebagai sebuah tim. Kata kura-kura. Oke, yuk deal. Pas di darat, mereka tetap bukan berlomba saat ini sebagai sebuah tim untuk memecahkan rekor. Oke, memecahkan rekor kita jadi tim. Ketika di darat, kelinci gendong kura-kura. Bagian di air, kura-kura gendong kelinci. Kerjasama, as a team. Dan mereka sampai di tempat tujuan bareng-bareng. Dua-duanya menang. Itu prinsip di tim. Siapa yang ada di situ harusnya yang memimpin. Yang memang jagonya di urusan pengairan, ini dia memimpin. Gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk melihat potensi dirinya. Oke. Ya. Sudah? Sekarang lihat yang bagian yang berwarna-warni. Oke, boleh ditulis nama? Kalau saja bawa gadget, boleh di temubakat.com. Gambarnya nanti akan lebih bagus. Temubakat.com. Kalau mau pakai gadget. Nanti punya jejak digital. Bisa tinggal di download. Kalau ini kececer hilang. Oke,
Setelah itu teman-teman silahkan isi nama lengkap, di bawahnya tulis cita-cita. Iya di situ, di nama. Boleh? Yang pakai tulisan? Nggak punya cita-cita, Masya Allah. Enggak, belum lewat. Belum lewat, tetap harus ditulis. Ya. Temubakat.com silahkan. Kalau yang pakai gadget. Cita-cita apa, Bar? Cita-cita mau apa, Bar? Pengusaha apa? Pengusaha cabai? Intinya pengusaha, oke. Kalau ada lebih spesifik lebih bagus. Pengusaha bunga. Boleh. Gimana, Bang? Pengusaha boleh. Cita-cita ya, maksudnya. Boleh. Hah? Ditaruh di nama, bawahnya kasih kurung cita-cita. Di ini, di. Oke? Sudah? Sudah? Oke, berikutnya teman-teman. Di halaman berikutnya fokus pada kotak yang ada tabel. Oke ya, fokus yang tabel ini. Fokus di tabel ini, teman-teman tolong perhatikan. Di situ ada 30 statement. 30 statement nggak usah pakai dipikir. Dirasakan. Oh, aku banget apa enggak? Gitu ya. Terus ikuti petunjuk. Kalau aku banget, kasih checklist. Oh, iya nih, ini kayaknya aku. Banyak banget. Iya, 30. Kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan nggak, Bang? Kalau nggak kelihatan, boleh dinyalakan lampunya. Ya, 30 pilih checklist. 7 aja, 5 sampai 7. Mau aja lah. Iya, boleh, 5 boleh. Kayaknya memang sudah negosiasi. Oke, kalau sudah ini saya contoh. Punya saya checklist di sini 1. Caretaker. Punya saya. Kemudian kedua, edukator. Komunikator. Kemudian ketiga, edukator. Keempat, motivator. Kelima, server. Nggak kelihatan ya? Keenam, synthesizer. Ini punya saya contohkan. Ini contohnya saya checklist. Kalau yang pakai gadget silahkan ikuti, nanti rentangnya ada paling. Ada yang paling cocok. Rentangnya ada 5, nanti gambarnya berbeda. Kalau ini karena manual, teman-teman cuma checklist sama silang. Oke? Yang gue banget boleh di checklist, yang enggak gue banget silang. Pas baca, baru baca aja, udah, gitu. Kok enggak? Silang. Gitu caranya. Pas baca, oh iya nih, kayaknya aku banget. Udah, kasih centang checklist. Bisa? Anak bisa, anak? Oke. Aduh. Kecil-kecil banget. Kelihatan nggak, Bang? Oke. Kelihatan tapi nggak kebaca ya? Oke. Punya saya silangnya yang pertama, analis. Saya tidak terlalu suka angka-angka. Yang kedua, commander. Kepala saya nggak keras. Kena kerupuk aja benjol. Saya juga tidak evaluator. Sama tidak quality controller. Sama treasurer. Sudah, Bang. Ada yang kesulitan, boleh? Kalau ada yang kesulitan memahami teksnya, nggak usah dipikir ya, nggak usah terlalu dipikir. Dirasakan aja. Kalau yang belum juga lewat aja. Ini apa ya? Kayaknya aku belum pernah. Udah lewat. 5 aja boleh kan? 5 boleh. Udah, Bang? Belum. Oh, belum. Ada yang sudah? Kalau normalnya 10 menit sih. Orang yang normal 10 menit selesai. Ya. Semuanya. Orang yang normal 10 menit selesai. Tadi saya nggak bilang mulai ya.
Jangan lupa ya bedakan antara checklist sama silang. Yang silang itu yang bukan, yang enggak. Udah. Kalau yang sudah, pindahkan checklistnya ke sebelah. Teman-teman fokus aja dulu checklist sama silang. Nanti tahap berikutnya. Udah. Boleh lihat. Enggak apa-apa. Maksudnya biar kelihatan. Baru udah, Bang. Kalau udah, silangnya digeserin ke ini. Yang ini. Silangnya geser ke petanya. Ada peta. Nah, pindahkan checklist dan silangnya ke peta ST30. Kan tadi, kan ada depannya ada misalnya tadi ya coba digeser silangnya aja centangnya, silang dan centang gitu ya. Contoh punya saya tadi, saya itu EDU-nya saya pindahkan ke sini, kemudian MOT, kemudian saya COM, kemudian saya juga SECAR, kemudian saya juga SER, kemudian SYN. Oke, ini yang centang. Kemudian yang silang juga dipindahkan. Saya tidak CMD, saya tidak ANA, saya tidak TRE, saya tidak EPA, sama tidak QCA. Silang dan centangnya dipindahin. Yang centang tetap centang. CMD di atas jam 12. CMD di jam 12 di atas. AMB di sebelah kiri. Pojok paling kiri. Yang pakai HP sudah keluar saja? Oh, belum. Banyak soalnya. Dia sampai 5 level kalau nggak salah, 5 kali submit. MOT di kiri di arah jam 11. MOT ya. OPE di bawah. Sudah selesai? Oke. TRE di sebelah kanan di jam 3. Arah jam 3. EXP di arah jam 8. Sudah? Sudah, Bang? Boleh lihat, Bang? Itu yang aja. Oke. Panggilannya siapa? Enzo. Kamu suka main catur? Atau main Clash of Clans?
COD. Enggak. Oh, udah enggak, tapi suka. Enggak, karena itu juga kita. Apa yang kita suka menunjukkan beberapa bakat kita. Oke, kalau sudah tolong pindahkan juga ininya ke bawah. Yang tadi di checklist, masuk di bagian merah, di kekuatan saya. Yang checklist, kekuatan. Hah? Nggak ada. Yang checklist, masuk ke kekuatan. Boleh ditulis lengkap, boleh. Di sini saya contohkan, saya itu COM, komunikator. Anam kesulitan? Enggak. Anam aja nggak kesulitan. Oke. Sudah? Enzo sekarang kelas berapa tuh? 3 SMP. Di SMP? SMP 5, Pak adik kelas saya. Jauh. Saya angkatan 91 tuh. Rencananya SMA? SMA 5. Kuliah? Enggak apa-apa. UGM, enggak UI. Kenapa? Tapi IPB juga ada program. Oh, oke. Tanya langsung. Good. Listennya. Oke, sudah semua? Sudah semua? Belum. Misalnya sudah yang pakai handphone, nanti keluar petanya bagus. Warnanya lebih bagus kalau di handphone. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik. Saya akan mulai bahas satu persatu. Ada yang ADM-nya ditentang? Oke. Tipikalnya non administratif. Pokoknya urusan tulis menulis di dia. Beliau itu teratur, rapi, suka melayani, patuh aturan dan penuh tanggung jawab. Itu orang-orang ADM, ya. Itu cirinya. Makanya kemudian tadi saya bilang, mungkin tadi di bakatnya ada bakat teratur, suka melayani, patuh aturan dan sebagainya. Ini bakatnya. Jadi terkumpulkan jadi potensi di administrator. Kemudian AMB, ada yang AMB? Ambasador. Ambasador. Kamu ambasador? Oke. Ambasador itu apa? Duta. Tipenya Mus'ab bin Umair. Siapa sebelah Umar namanya? Amal. Amal, karena tadi bilang AMB, Amal ini termasuk duta. Gitu ya. Duta itu nanti bisa juga jadi duta produk. Duta produk itu nanti ngiklanin dia dapat barang gratis. Ya, kalau duta produk. AMB ya. Posisi paling tinggi duta besar biasanya. Kalau secara profesi. Oke, berikutnya analis. Ada yang ananya ditentang? Ya, saya juga. Boleh tahu yang disilang? Disilang. Itu kan? Bar, kamu ana disilang? Oke. Disilang, oke. Saya berikutnya akan loncat. Kamu TRE. Persis di bawah ana itu silang nggak kalau di peta? Terus saja TRE, checklist aman. Urusan keuangan sama beliau aman. Punya saya, ana itu silang sama TRE silang. Punya saya. Ada yang mirip sama saya? TRE silang, ananya juga silang. Oke, hati-hati ya, jangan suka buka marketplace. Gampang hilang. Bar, punya kamu TRE-nya yang di bawah Ana disilang nggak? TRE nggak? Ananya aja yang kamu silang. TRE. Aku nanya yang TRE silang. Tadi udah satu ya. Kamu hati-hati. Kalau nanti di sekolah disuruh jadi bendahara, nanti dulu. Bukan bagian aku. Kalau nyatetnya oke. Tapi kalau pegang uangnya nanti uang catatannya rapi. Tapi kemana ya uangnya? Nanti begitu tuh. Ini pengalaman pribadi.
Dan termasuk buat yang anaknya silang sama TNS silang, hati-hati. Dia kadang-kadang emang orangnya royal, nggak tahan kalau ada yang mengiba-iba gitu ya. Gampang keluar. Ayo, mau jajan, ayo. Hati-hati anak silang, TNS silang. Ya, Pak Dokter Enzo, TRE nggak, anak nggak silang kan? Dokter Enzo, anak nggak silang. TRS bilang, oh TRS nggak no problem, karena profesinya Enzo tadi dokter. Saya baca, kita doakan mudah-mudahan Enzo jadi dokter. Kalau dokter, ada lagi yang mau jadi dokter? Dokter, Pak dokter, Bu dokter. Boleh tanya, anakmu disilang nggak? Enggak, aku mau ngecek. Anaknya silang nggak? Enggak. Oke. Kenapa anak nggak disilang? Karena dokter melakukan aktivitas pertamanya ketika ada pasien, dia bertanya simptom. Apa yang dirasakan? Perut itu sakit dok. Rasanya gimana? Melilit-lilit. Oh, oke. Dia langsung menduga itu analisa. Kalau dokter anaknya silang, khawatirnya dia salah diagnosa. Ada kemungkinan nanti jadi malpraktek. Makanya hati-hati buat yang anaknya silang mau jadi dokter. Itu nanti jadi catatan. Oke? Saya lanjutkan. Arranger, ARR. Kamu ARR-nya yang dicentang. ARR ini senang ngatur-ngatur. Ditaruh sana, ditaruh sini gitu. Senang ngatur. Ngatur ya, ngatur. Nanti beda satu lagi dengan CMD. Agak beda. ARR. Caretaker. CAR. Itu CAR-mu keluar. Centang ya. Saya langsung promo. Kalau teman-teman sakit datangin dokter Enzo. Asik. Karena dengan datang aja dokter Enzo udah menyembuhkan. Seorang dokter yang punya CAR-nya centang sama SER-nya centang, apakah baru apa yang dirasakan? Nggak ada dok, saya udah sehat. Baru ditanya, silakan masuk, silakan duduk. Apa yang dirasakan? Nggak ada dok, saya udah sehat. Karena bahasa orang katanya aura dokternya sudah menyembuhkan. Karena CAR sama SER-nya centang. Ada yang mau jadi psikolog? Psikolog. Mau amatir? Di arah jam 1. CAR amatir. Psikolog siapa lagi? CAR amatir. Dua-duanya tentang. Good. Psikolog pun begitu. Karena psikolog itu orang datang pengen curhat. Tugas dia dengerin. Oke. Iya. Cuma gitu dong juga udah bikin pasiennya sehat secara mentalitas. Oke, sudah punya. Anakmu gimana, Kak? Anak. Anaknya tentang juga. Di checklist. Oke, good. Oke, saya lanjut ya, caretaker. Ini yang tadi siapa? Dinan. CMD-mu dicentang. CMD. Enggak, kalau CMD nggak dicentang. Berarti nggak terkoreksi bahwa dia punya kepala yang keras. Gitu. Karena emang nggak kelihatan keras kepala. Orang keras kepala itu kelihatan modelnya. Kak Fadil enggak? Kak Fadil masih agak lebih lembut. Kak Fadil enggak? Apa saya bilang CMD tetap? Iya. Kelihatan. Teman-teman, contoh yang paling kelihatan Ibu MC tadi ya. Kelihatan, Bang. Rasanya beda. Auranya kalau dia udah datang tuh kayaknya telunjuknya sakti. Begitu gini aja orang langsung gerak tuh. Ngapain ini gitu. Semua orang langsung kerja. Itu CMD. Makanya orang-orang yang CMD, ada yang CMD, boleh CMD yang ditentang. Kak Fadil ditentang? CMD? Enggak. Oh, kalian berdua ditentang. Saya mau tanya, CAR sama SER-nya ditentang juga enggak? CAR sama SER. CAR-nya doang. Oh, oke.
Enggak. Yang kalau dibandingkan, saja mohon konfirmasi. Kedua orang ini mengaku TMD, tapi yang sebelah yang berkacamata dia lebih lembut. TMD-nya nggak sekeras. TMD-nya nggak setegas beliau. Beda sama yang nggak berkacamata. Dia hanya lebih tegas beliau. Lebih tegas. Jadi kalau ada teman-teman yang nego sama dia agak susah. Kalau yang sebelumnya masih bisa dinego karena ada THR-nya masih mempengaruhi dia. Nggak kenal ya? Oh beda ini ya, oke. Gak apa-apa, itu yang kenal aja. Jadi gambarannya begitu. Termasuk Ustadz dan Ustazah, barangkali nanti akan mencari jodoh, ini bisa dipakai. Suruh ngisi dulu, sesuaikan nih sama punya aku. Temubakat.com kan? Oke, CMD ya. Ada yang CMD? Kamu CMD? THR-nya? THR-nya ditentang nggak? THR? SER? Enggak. Ini juga agak keras kepala. Agak susah negosiasi. Ya, CMD. CMD. Tadi di kamu jadi dokter kan ya? Beliau tipe dokter yang nanti akan kerasa sangat tegas. Beda sama Enzo. Nanti kalau saya bandingkan beda sama Enzo. Enzo bawaannya ngayun. Kalau dia, kamu harus minum dok. Itu tuh. Ke pasien tuh nanti begitu. Nggak apa-apa, bagus. Butuh dokter juga yang keras kok. Karena kadang-kadang ketemu pasien yang kurang ajar. Nggak mau dikasih tahu. Gitu ya. Oke, COM. Kalau ini bicaranya tentang komunikator. Bisa menyampaikan sesuatu. Entah dengan lisan maupun tulisan. Ya. Ini CRE. Ada yang CRE? Oh, oke, CRE. Ini CRE. Oke. Oke, berikutnya DS. Ada lagi? DS? Oh, oke. Diko tadi CRE keluar nggak? Oke. Kanan banget nih. Siapa nanya? Oh, arah. Arah ini emang kanan banget. Kayaknya agak kanan banget. Nanti kita lihat kanan itu seperti apa. Oke, DIS. DIS ini senang nganterin. Nganterin barang, deliver. Bukan. Tiba-tiba paket. Siap. Karena DIS. Orang yang punya DIS itu jadi pengantar paket akan optimal. Apalagi ditambah CRE sama CRE. Ditambah CAR sama SCL. Itu luar biasa. Kadang-kadang COD dia tinggalin. Dia bayarin dulu. Hati-hati. Oke, edukator. Para asatid. Edukator. Kamu edukator? Oh ya. Cita-citanya jadi apa? Kak? Jadi TNI. Oh cocok nanti jadi jenderal pertama nih nanti. Luar biasa. Karena CMD, tadi CMD kan. Makanya nanti CMD. Secara ketegasannya dia dapat. Harusnya bisa dapat sampai posisi petinggi. Tipenya nanti kayak Riyamizat Triakudu. Ada jenderal TNI namanya Riyamizat Triakudu. Orangnya tegas. Beda sama Bapak Presiden SBY. Bapak Presiden SBY itu CMD-nya nggak ada. Makanya begitu dia stres, dia bikin lagu atau melukis. Itu cara mengalihkan. Oke, berikutnya. Evaluator. Ada yang EVA ditentang? EVA. Subhanallah. Luar biasa. Iya, Mbak, beliau kencang banget. Asli kencang banget. Jadi kalau pas akhir tahun ini memang paling stres. Laporan belum pada masuk, ini gimana? Beliau paling dulu. Enggak, tadi karena CMD dapat, ANA dapat, EPA ada semua itu. Itu udah luar biasa. Rasanya ketika beliau datang itu, Assalamualaikum, kayaknya gue mau dievaluasi. Kalau ketemu beliau ya. Termasuk anak-anak, siapa yang belum setoran kalau ketemu sama beliau ya. Oke, itu evaluator. Explorer, ada Explorer? Dora. Explorer. Cita-cita mau apa, Kak? IT. Oh, ahli IT. Oke.
SIN-nya, STR ada? Aku cerita. STR. STR nggak ada? Nggak. Ke atas, anak. Oh, anak. Dikau tentang, oke. IT ya, programming, spesifik. Programming, desain grafis. Programming. Oke, good. Itu poinmu. Interpreter. Interpreter ini biasanya penerjemah memang secara sederhana. Ya. Oke. Jurnalis. Jurnalis, ada yang mau jadi wartawan? Nggak apa-apa. Kalau Diko kan psikolog tadi ya. Jurnaling itu kegiatan yang memang jadi bagian yang akan Diko lakukan setelah menangani pasien. Baik, reportingnya. Good. Marketer. Ada yang Mar? Ya. Kak, selnya ada nggak? Sel. SEL di atas. Seller. Kalau di peta di atas. Oh, ada. Oh, iya, cocok. Ya, cocok. Bagian ini, bagian nyari duit. MED. Ada yang MED? Diko juga. Oke, good. Di psikologinya dapat banget. Harusnya dapat banget. Jadi, insya Allah. Tinggal ini kan ya, dikuatkan. Oke, udah kelihatan. Oke. Berikutnya motivator. MOT. Bar. MOT, COM ada ya, Bar? Oh, disilang. COM? Enggak. Oke. OPE? OPE enggak ada. Oke. Ini PRO produser, ini sosoknya pekerja keras, tidak sabar untuk bergerak dan bertindak. Ini QCA. Bu, QCA-nya QCA. Ada, oh iya, luar biasa, udah numpuk luar biasa. Allah Akbar. Butuh sosok begitu. RES, boleh tahu RES? RES. RES. Saya nggak nanya yang nyentang, saya nanya yang silang. Ada? Diko. Yang teman-teman yang lain ada RES-nya di silang. Kamu di silang. Tapi kamu senang bongkar-bongkar. Saya cuma ngasih warning, Bu, jangan bongkar-bongkar ya. Karena habis bongkar dia bingung. Ini mau di mana ya tadi ya? Ini di mana? Ini di mana? Ini orang RES yang disilang. Senangnya bongkar, habis itu bingung. Nih mau dikemanain udah kasihin atau dibuang. Hati-hati buat yang RES-nya silang. Dokter Enzo, RES-mu disilang apa dicentang? Psikolog, RES-nya silang apa centang? Centang. Oh, good. Oh, nggak ada apa-apain. Oke. Siapa lagi tadi ya? Adanya dokter sama psikolog. Kalau dokter sama psikolog, kalau bisa jangan sampai silang. Karena dia fungsinya juga menyembuhkan. Dalam part menyembuhkan dia bagian. Makanya Bu, jangan bagian itu ya. Jangan bagian ngucak-atik deh. Udah serahin sama orang. Ini safekeeper. Safekeeper teliti, hati-hati, waspada. Biasanya orang rescuer. Rescuer itu kalau yang sekarang turun ke Aceh, Sumut, sama Sumbar. Itu safekeeper. Seller, dagang, server. Server ini memang senang mendahulukan orang lain. Orangnya ngayomin. Ya kayak Akbar. Ya, ini kau dapat. Oke, berikutnya SLC. SLC-nya keluar nggak, Kak? Selector, SLC. SLC-nya dicentang nggak? Ada yang SLC dicentang? SLC. Jadi kau, emang kerjaan HR sih. SLC ini nanti nyambungnya ke HR. Dia bisa melihat orang, katakan orang. ARR-nya Bu. ARR di atas. Kalau di peta di atas. ARR.
HRF di atas sebelahnya CMD yang 12. Nggak diapa-apain. Oh ya. Berikutnya strategis. Strategis ini tadi siapa ya? Enzo. Tadi strategis. Synthesizer ada? Oh ya. Yang di kanan ketemu. Orangnya selalu kepikiran ide baru. Lihat ini, lihat itu, kayaknya bagusnya bikin yang baru. Synthesizer. Emang Kak, Diko suka masak nggak? Suka masak nggak? Oke. Salah satu ciri khas orang synthesizer, saya termasuk synthesizer. Senang masak. Bukan senang masak rasanya enak, tapi senang nyampur-nyampur itu. Itu orang synthesizer. Orang yang ide, nyampur-nyampur, masak-masak tuh tiba-tiba campur. Mau cobain bumbu ini, mau cobain bumbu ini, rasanya gimana? Entah. Orang synthesizer suka gitu banget. Walaupun rasanya nggak jaminan. Ini orang synthesizer. Tadi treasurer sudah ya, hati-hati treasurer. Teman-teman, saya lupa ngasih warning. Hilang, atau yang teman-teman pakai warna pakai gadget, ketemu warna hitam, saya nyebutnya hati-hati yang silang. Hati-hati itu maksud saya bukan tidak bisa, tapi daya tahannya lebih pendek dari orang biasa. Jadi jauh di bawah. Kalau orang biasa setengah jam, dia mungkin 10 menit udah nggak tahan. Makanya kemudian kalau dipaksakan di situ, dia akan stres. Jadi hati-hati dengan yang silang. Contoh tadi siapa? Nama siapa? Safia. TRE sama anaknya silang. Kalau dia jadi bendahara, stresnya tinggi. Bisa, catatannya bisa. Duitnya juga bisa dijaga. Tapi udah nggak tahan. Biasanya. Cuma nahan 10 menit. Orang biasa setengah jam. Atau bisa lebih. Nah dia cuma rentangnya pendek. Jadi gitu ya. Yang silang hati-hati. Walaupun itu tadi disebutnya kelemahan. Oke. Visioner? Oke. Nah teman-teman. Sebenarnya ini nanti ada pembahasan lebih lanjut. Pembahasannya begini, yang banyak centang di wilayah atas, yang centangnya banyak di atas, ini satu ciri bahwa dia kalau bekerja senang berhubungan dengan orang lain, mensyaratkan ada hubungan orang lain. Kayak Enzo, dokter. Siapa Kak? Nama Putri, Kak Putri psikolog. Itu mesti berhubungan dengan orang. Disinilah yang kemudian orang yang banyak di sini disebutnya orang yang tipenya interpersonal. Banyakkan di kiri. Oh, oke, nanti kita lihat. Yang bawah ini individual. Individual artinya tidak harus berhubungan dengan orang. Bisa dengan alat, bisa dengan lingkungan, gitu ya. Tidak harus berhubungan dengan orang. Berikutnya. Di atas orang yang yang banyak centangnya di atas, ini biasanya mainnya perasaan. Makanya biasanya hubungannya hati-hati dengan perasaan. Suka baper yang di atas. Salah satu kalau bicara agak ekstrem negatifnya, biasanya suka baper. Gitu. Hati-hati yang CMD-nya kencang, evaluasi kencang, itu nanti ini banget. Gitu. Hati-hati ya Bu. Kalau ekspektasinya sangat tinggi, nanti nggak ketemu, itu juga perlu di-manage. Gitu. Yang di kiri, ini hubungannya kiri dan kanan. Hubungannya sama saya. Bukan, Cipta. Saya Cipto. Cipta ya. Cipta ini kaitannya sama creation. Terutama yang kiri. Kiri ini nanti di bagian sebelahnya akan saya. Kalau yang di bawah Karta. Karta ini ke fisikal. Gitu ya. Oke. Yang atas. Yang pernah belajar IPA, Dok. Saya nanya dokter. Dokter Enzo, saya mau bertanya Dokter Enzo. Apa Enzo? Di pelajaran biologi otak manusia itu terbagi dua, otak kiri dan kanan, betul ya? Nah, teman-teman yang banyak centangnya di antara ini otak kanan. Contohnya ke arah. Ke arah ini memang otak kanan. Biasanya orang otak kanan itu memang cenderung tipenya orang kaya. Kayaknya tak terduga gitu loh. Beda dengan yang kaya pakai kiri. Kalau ke kiri sistematis kayaknya. Oh, aku kalau mau kaya harus nabung, harus begitu. Kalau dia enggak, tiba-tiba tuh gitu ya. Walaupun kemudian gayanya orang otak kanan itu kelihatan dari tampang. Tampangnya enggak seragam, enggak rapi gitu. Dan cuek. Asli cuek.
Orang otak kanan itu cuek banget. Ya, ini cuek. Nah, berikutnya yang ini otak kiri. Tadi kan katanya belahannya cuma 2 ya. Berarti kalau yang banyak di bawah, artinya nggak punya otak. Enggak. Bukan, dia kerjanya bukan pakai otak, tapi pakai motivasi. Jadi yang banyak di bawah kerjanya pakai motivasi. Oke, berikutnya ini interpersonal dalam berhubungan dengan orang itu ada 3 level. Yang banyak di wilayah kiri ini, mulai dari COM, AMB, MOT, sama EDU, dia biasanya setara. Dengan siapapun dia akan anggap setara. Kita setara ya, kita kerjasama. Makanya dia setara, bekerja sama. Kalau yang di sini, ini cenderungnya di atas. Orang-orang yang EDU tadi, jenderal, Bu Jenderal, dia posisinya di atas. Dengan siapapun dia akan menganggap di bawah saya. Makanya hati-hati, cenderungnya emang agak keras kepala terus sombong. Itu yang nanti kamu harus jadi warning. Iya, siap. Nah, berikutnya yang ini di bawah. Yang Kar sama Ter. Bu psikolog, Kak Putri, ini kalau materinya muncul. Itu juga muncul. Tapi bukan berarti kemudian dia akan di bawah dan selalu direndahkan, enggak. Biasanya kredonya orang-orang yang Kar sama Ter-nya muncul itu, kami layani Anda, tapi saya bukan pelayan Anda. Karena saya juga gitu. Kar sama Ter saya tentang. Senangnya ngelayani memang. Walaupun dia ngelit, biasanya akan kerasa pelayanannya. Gitu. Jadi pemimpin yang melayani biasanya ini. Oke, kalau berikutnya, yang ini tadi otak kanan, ini otak kiri bagian atas, ini otak kiri bagian bawah, yang ini admin bahasa, yang ini wilayah teknis. Oke. Kemudian fungsi di organisasi. Ini OKG. Arah OKG. Nih, kalau di organisasi biasanya anak-anak yang CMD itu memang punya kecenderungan potensinya untuk jadi ketua. Itu sulit banget. Terus kalau ini di wilayah bendahara. Tadi yang centang ya, tetap yang centang ya. Yang centang bendahara. Sekretaris di bawah. Ini posisi di organisasi. Jadi teman-teman nanti kalau mau di keorganisasian, oh ya lihat centangnya. Aku ada di mana? Disitulah yang teman-teman akan berlaku sangat optimal. Stresnya pendek. Gitu, jadi bisa optimal banget. Ini humas. COM sama AMB itu humas. Tadi siapa Amal ya? Amal AMB-nya keluar. Dia humas. Kemudian ini wilayah pelatihan. Ini bagian litbang. Sulit berkembang. Sulit berkembang. Penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ini ada media. Terus ini tadi rekrutmen. Kalau mau rekrut orang-orang yang SLT-nya ditentang. Gitu ya. Ini layanan umum. Saya nggak menyebut pembantu umum, biasanya layanan umum. Ini wilayah acara, ini fundraising, tadi marketing, sama yang paling bawah K3. Oke, kalau profesi ini dokter. Tipikal dokter kurang lebih seperti ini. Tadi Enzo, kalau Enzo ketemu semua. Anak RES-nya ditentang. Saya di sini pakai warnanya merah. SLC sama SER-nya ditentang. Dokternya dapat Enzo. Tinggal nanti pilihan perguruan tingginya Enzo. Kamu ikat dari sekarang. Ya Enzo tadi mau ke UGM katanya. Kalau perlu sekalian ke luar negeri Zo. Ini ya kita keluar ini. Ya dokter ya. Mirip sama psikologis. Beda dikit nanti di wilayah yang EPA sama Explorer. Tambahannya. Ini akuntan. Akuntan itu apa? Akuntan itu penata bukuan, pencatatan, pembukuan. Gitu ya. Menteri Keuangan lah kurang lebih kalau posisi tertingginya. Sekarang Pak Purbaya. Ini pengacara. Ada yang mau jadi pengacara? Polanya begini. CMD. Tadi yang punya CMD kenceng itu biasanya karena dia agak negosiasi. Pengacara itu kaitannya sama negosiasi. Tapi dia dikuatkan dengan pengetahuan hukum. Gitu. Jadi pengacara.
Ini buat yang mau jadi ustazah guru. Polanya begini, kurang lebih. Kalau ada yang disilang, nggak apa-apa sih, paling ya tadi yang saya sebut. Mungkin akan punya tingkat stres yang tinggi di situ, gampang kepicu. Gitu ya, itu makanya tadi perlu bekerja sama. Apalagi di Oke, tempat-tempat ada barangkali ada pertanyaan karena kita sudah habis di bagian akhir. Ini saya kasih titik-titik. Barangkali ada pertanyaan. Kak, saya mau jadi chef. Misalnya, kalau chef di mana? Tadi SYN. Aku berusaha. Jadi pengusaha. Pengusaha itu yang pertama MED atau di SEL. MED, SEL atau MAR. Tapi CMD kan? Damkar SAF-nya sama QCA. Damkar, SAF, QCA, OPE. Di bawah semua kalau damkar. Masinis itu kerjanya kayak gimana? Cuma maju mundur ya? Kereta kan cuma maju mundur. Nggak pakai belok kiri, belok kanan. Hah? Fokus. Dia sebenarnya tetap analitikal. Tapi kalau masinis itu tetap bahasanya car sama share. Karena dia bawa penumpang. Paling tidak karnya, karosernya nggak terlalu. Karnya, dia harus muncul. Terus habis itu dia tertanah. Kapan dia harus mengukur kecepatan tinggi, kecepatan rendah. Terus sama di bagian OPE. Itu masinis. Apalagi? IT. IT-nya di wilayah mana? Hardware. Kalau di hardware, kamu berarti mainnya bertemu dengan wilayah bisa jadi QCA masuk. Terus kemudian OPE. Itu yang harus ada. Tapi kemudian karena IT itu butuh analitikalnya juga harus kuat. Astronot itu kerjaannya kayak apa sih? Keluar angkasa. Jadi untuk keluar angkasa apa yang dia butuhkan? Disiplin. Oke, roket, selain roket. Berarti kan nanti astronot itu sama kayak masinis. OPE-nya ada bang, sama analitika. Kapan ketika mulai melepas apa namanya tabung gas yang pertama? Tabung melon yang pertama. Iya, itunya kan ada pelepasan beberapa kali yang saya tahu. Kapan dia melepas itu? Dia harus punya hitungan. Makanya analitika. Ya kak. Polisi. Polisi itu dalam motonya melindungi dan melayani. Motonya itu ya polisi, melindungi dan melayani. Pertama sasernya harus tentang kalau melindungi melayani. Tapi nanti dulu, kalau polisinya dia bagian penindakan, ada pelanggaran hukum, PSRT atau kriminal, TMD-nya harus kencang. TMD. Jadi kalau kamu polisinya misalnya CAR sama SER, kepolisiannya jangan main di wilayah reskrim, tapi mainnya di Babin, Kamtibmas. Ngelola masyarakat, ngayomin masyarakat. Itu kerjaan yang harus kamu saya. Ya, pemain bola. Oke, pemain bola itu pertama biasanya dia butuh creativity. Selain fisikal ya, nanti fisikal di luar itu. Kreativitasnya harus keluar. Terus kalau dia jadi kapten tim CMD, karena dia harus kencengin, gitu ya kalau pemain bola. Terus STR, strategi. Walaupun ini nanti tingkat atas, biasanya nanti sampai ke coach, gitu ya. Apalagi? Hah? Pemain e-sport. Oke, pemain e-sport. Yang pertama dia memang harus punya hubungannya yang pertama di wilayah analitikal. E-sport itu kan ya tergantung e-sportnya ya. E-sport yang sekarang yang masih ada itu baru MLBB ya. Yang ada. Dia kan berarti analitikal. Siapa nih yang jadi tank? Siapa yang jadi apa lagi? Siapa yang jadi tank? Jadi di belakang. Ada yang ya itulah. Itu mainnya nanti antara anak strategi. Terus kemudian dia juga harus bisa CRE. Sama tetap jangan lupa di wilayah OPE. OPE nanti kaitannya sama gadgetnya. Apakah main pakai gadget, apakah main pakai yang PC gitu ya, basisnya. Bentar dulu. Pelukis yang pasti yang pertama antara CRE, kreator, terus DES,
Bisa desainer. Kalau desainer mungkin agak spesifik, agak sedikit berhubungan juga dengan arsitek. Ya, pelukis lebih ini banyaknya di CRE. CRE kemudian synthesizer bisa. CRE synthesizer bisa sama di wilayah OPE sama Explorer. Nah, fotografernya nanti macam-macam. Kalau saya mau spesifik, kalau main naturalis nanti biasanya, tapi secara umum tetap hampir sama. Dia harus cukup tajam, analitikal, nggak terlalu banyak sih. Jadi kadang-kadang kan seorang fotografer tuh ini kayaknya momennya bagus. Tidak semua orang bisa nangkap, makanya analitikal yang harus main pertama. Sama kemudian di wilayah CRE sih. Anak CRE DF itu ketemu di ini, sama di OPE tetap karena tools hubungannya dengan toolsnya. Hukum tadi pengacara, hukumnya mau hukum kayak apa, Bar? Hah? Oh, yang di pengadilan itu nanti kamu mau jadi pengacara, mau jadi jaksa atau jadi hakim? Kalau jadi hakim pertama emang ada CMD, kedua anak. CMD anak. Kalau saya tunjuk yang ini. Belum. Yang saya lupa. Di sini. Ini CMD. Terus kemudian di sini anak. Terus dia juga harus di sini. Sama di sini. Nah, itu sebenarnya tipikal hakim. Ya, hakim. Nanti ada jaksa. Jaksa itu dia bagian tuntutan. Penuntutan itu pertama analitikal. Jaksa itu kan nuntut ya. Yang mau dia telah melakukan kesalahan begini begitu, melanggar pasal sekian itu anak. Karena itu dia harus dihukum. Dihukum itu nanti wilayahnya bisa masuk di CMD. Tapi yang memberi hukum kan itu hakim. Kalau jaksa hanya memberikan anak, kemudian ada di Explorer, sama kemudian nanti di ADM. Itu jaksa. Kalau pengacara membelanya nanti dia COM, sama CMD, sama anak. Pembela, pengacara. Ada lagi? Cukup? Baik. Insya Allah demikian, tapi sebelumnya saya masih ada satu video, teman-teman sekalian, apapun yang teman-teman lakukan, kita belajar dari satu video terakhir ini. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way, we honor him with our actions. So I'm asking, please lose. Ada satu hal. I resolve to give God everything I've got. Then I'll leave the rest. I want to make sure you win. Your attitude's like the aroma of your heart. Your attitude stinks, means your heart's not right. Look, as your attitude's rotten. Huh? Then you'll be okay with the death crawl, right? All right, everybody on the goal line, get started. Let's go. All right, let's go. Don't be ducking. Get yard. Move it. Let's go, Matt. Let's go. Don't be ducking. Get yard. Something to power. No, see, get yourself around. Don't be ducking. Let's go. Get yard. So, Coach, how strong is Westview this year? Much stronger than we are. You already written Friday night down at the Lost Brock? Well, not if I know we can beat them. Come here, Brock. Get you, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute bet. What? You only go to the 30? I think you go to 50. 50. I can go to 50 if nobody's on my back. I think you do with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your bet. Okay.
You gonna give me your bet? I'm gonna give you my bet. Oke, Come on. You're giving up at a certain point, you go further. Sit down. Jeremy, get on his back. Give a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. Jeremy, good effort. That way, Brock. Keep coming. There you go. A good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. 20 yet? Get to 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Very best. Don't quit. Very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. It's hard. Don't quit. Very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Hey, I know I'm saying. Bad strength. You negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. Keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You're fast. You're fast. You're fast. Don't stop. Keep going. Come on. Just stop. You are. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Look at Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Can I count on you? Yes. What is it, Jeremy? Only 160. All right. Who's next? Let's practice, boys. See y'all tomorrow. Hey, man, for the first time in a while, I actually feel good about Friday night. Yeah. What? Just on board with what you're doing. They get a hold of it and change their lives. You count me in.
Demikian ya. Hah? Boleh ngelawak? Oh, boleh ke kamar, nanti silahkan tanya. Baik, teman-teman, nanti kalau ada yang butuh bantuan saya, rumah saya nggak jauh dari RCS Confidence. Jadi teman-teman bisa kontak saya lewat Ustaz Miftah. Kebetulan saya juga sedang merancang beberapa program kelas yang kemudian menindaklanjuti hasil ini. Habis ini apa yang harus saya lakukan dari data saya. Buat para ustazah yang mau cari ini, saya mau menikah, jodoh saya kayak gimana, boleh dibandingkan, atau yang sudah yang sudah berkeluarga. Kebetulan saya juga pernah mengadakan konseling untuk keluarga gitu ya. Sering terjadi problem, apa problemnya nanti ketemu gitu ya. Baik, demikian teman-teman, terima kasih banyak. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kita. Oke, teman-teman. Dulu ya, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa, tapi izinkan saya untuk menutup dengan satu pesan bahwasannya setiap dari kita itu memiliki kekuatan yang dahsyat yang perlu untuk digali. Jadi kenali dan tingkatkan potensi yang kamu punya, karena pengenalan terhadap diri itu akan membuat kamu lebih bijaksana dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan, baik itu dalam pendidikan atau karir. Jadi semangat terus semuanya ya untuk menjadi lebih baik. Cukup sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya bentar. Nih, dengerin sebelum foto, dengerin ya Kak. Sekarang jam 14.45 ya, 46. Nah, abis ini kembali kamar masing-masing. Nanti jam 15.20 ke sini ya. Sholat asar, terus lanjut materi. Oke? Nanti di kamar istirahat, jangan lari-larian lagi, istirahat dulu, capek ya. Tiduran, rebahan. Tidur boleh, tapi nanti pokoknya jam asar balik lagi ke sini. Oke? 15.20 ya. Terus nanti yang piket, berarti piket kelompok 2, kelompok Kak Isma. Piket ngampar sajadah sama ngelipetinya lagi sampai serapi itu pokoknya. Jangan sampai nggak rapi. Oke? Kalau nggak rapi diulang lagi yang piketnya. Sekarang baru sekarang jam 3 kurang, ada 30 menit buat kalian istirahat. Terus mau foto dulu kan Ayla? Foto dulu ya sama bapaknya, di mana bapaknya? Duduk aja, duduk. Mau foto dulu, duduk. Ya, ya. Bawa ke atas, bawa ke sebentar. Nanti pas sholat asar kesininya bawa lagi ya si buku tambahin gitu-gitu ya. Biar kalau balik. Oh iya. Yang azan Devara, Ikomah Adi.
Mau latihan dulu. Iya. Apa mau langsung matiin emang? Udah matiin kan? Oh, itu apa? Yang tombol ini kan ada. Ini mau dimatiin.